Bak Tiulong sangat terkejut. Tekniknya aneh dan hebat, fasilitas beras roh yang tak terbatas, mata air spiritual yang bisa menyembuhkan, pil pemurnian tubuh, senjata dan harta karun serbaguna, apalagi itu semua hanyalah alat pertanian. Dukungannya adalah ahli setingkat jenderal bela diri yang muncul dan menghilang. Fasilitas di sini bahkan lebih baik daripada akademi atau sekte manapun, meskipun semua barang ini diambil dari TVU. Sungguh membuat iri. Sangat membuat iri setengah mati. Dia bergerak maju menuju TVU, berpikir dalam hati, aku juga ingin naik tingkat. Asal dia mau memberikannya padaku, aku pasti akan memakannya. Kemudian dia berkata, Raja Agung Ti, bolehkah saya bergabung dengan Gunung Raja Agung? Meskipun saya hanya murid bela diri tingkat 4, tetapi saya baru berusia 15 tahun, itu bisa dianggap sebagai jenius cilik. Saya jamin apa yang Handai Bang lakukan, saya pasti juga bisa melakukannya. Sistem memindai informasi Bak Tiulong. Bak Tiulong memiliki bakat biasa, sifat polos dan jujur, kemauan biasa, tidak pernah melakukan kejahatan. Dengan terpaksa bisa diterima sebagai murid Gunung Raja Agung. TVU menggembalakan satu kambing atau sekelompok kambing, sama saja. Memperkuat kerja sama dengan keluarga Bah juga bagus. Akhirnya, dia setuju. Baiklah, Handai Bang kuserahkan padamu, mulai sebagai pekerja magang, itu sudah cukup. Tidak perlu ritual masuk sekte. Biaya masuk apapun itu, biaya masuk apapun itu. Bocah, kamu beruntung. Biaya masuk itu, Gunung Raja Agung kami tidak tertarik. Ayo ikut aku, ikut tukang bertani. Apa, kau ingin aku? Tuan muda terhormat keluarga Bah, ikut bertani denganmu. Jangan banyak bicara, jurusku tadi adalah keahlian bertani dasar. Mau belajar, bisakah diganti nama lain yang lebih keren? Wah, baiklah, aku mau belajar. Cepatlah, aku juga harus pergi berburu. Setelah makan beras roh, aku harus mencari sedikit daging untuk lauk. Pada malam hari, TV termenung. Pasti harus ada tindakan pertahanan, tidak bisa membiarkan orang lain masuk sesuka hati. Sepertinya terakhir kali aku melakukan undian, aku melihat gerbang gunung Raja Agung. Dia memutuskan untuk masuk ke antarmuka. Sistem, aku ingin melakukan undian. Setiap bulan ada 1 kali undian. Hari ini aku menghabiskan sejumlah besar di roda putar, jadi aku mendapat 2 kali undian tambahan. Di depan TVU ada beberapa kartu, totalnya ada 3 kesempatan. Semoga saja dia bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Setidaknya undian ini tidak memiliki selat kosong. Tentu saja ada gerbang Gunung Raja Agung, dan juga ada teknik mental Raja Agung Gunung, 36 kartu, 3 kesempatan. Aku tidak percaya aku tidak bisa mendapatkan yang bagus. TVU ragu-ragu, memilih prajurit, memilih jenderal, memilih siapa? Orang itu adalah aku. Prajurit hebat, jenderal hebat. Dia menarik kartu bergambar menara. Ini mungkin kartu yang bagus. Dia sangat gembira. Bagus sekali. Awal yang mulus, gerbang Gunung Raja Agung. Sekali tarikan langsung kena. Aku tanya siapa lagi yang lebih hebat. Sekali lagi. Hoki banget. Keberuntungan meledak. Ya ampun. Hari ini aku super beruntung. Hoki banget. Tentu saja harus memanfaatkan kemenangan. Sekali lagi. Sekali lagi. Dia menarik kartu berbentuk tongkat besi. Tidak apa-apa. Masih ada 1 kesempatan lagi. Kartu terakhir adalah batu roh. 20 keping batu roh. Apa gunanya ini bagiku? TVU berkata dengan kecewa. Apa gunanya tongkat besi ini? Apa masalahnya jika aku dapat batu roh? 2 kali gagal. Dia marah setengah mati. Masa ia terbuang sia-sia begitu saja? Aku tidak percaya. Roda keberuntungan cepat keluar. Ini, aku ingin bertaruh. Setelah berkali-kali gagal, dia masih berusaha. Aku tidak percaya. Sekali lagi, teknik mental Raja Agung Gunung. Main sekali lagi. Judi itu merugikan. Uangku hampir habis. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu, tadi sepertinya aku berhasil memutar apa? Teknik mental Raja Agung Gunung. Kartu berbentuk gunung muncul. Akhirnya teknik mental Raja Agung Gunung berhasil ditarik keluar dari ruang sistem.
Menggunakan teknik mental Raja Agung Gunung untuk dipelajari. Teknik mental Raja Agung Gunung merekomendasikan klien untuk bersiap. Silakan masuk untuk mempelajari teknik mental. Bersiap apaan? Seumur hidupku aku tidak pernah bersiap. Waktu persiapan sudah habis, mulai belajar. Peringatan, kepadatan energi spiritual di 4 meridian klien tidak mencukupi, fisik klien juga tidak memenuhi standar. Kelenturan dan kekuatan meridian semuanya kurang. Wajahnya mulai tidak nyaman, keringat bercucuran. Dia mengambil botol-botol itu. Energi spiritual tidak cukup. Kumpulkan pil roh, mata air roh tingkat ke-1. Fisik tidak cukup. Pil pemurnian tubuh. Kekuatan meridian tidak cukup. Pil pembuka meridian. Kelenturan tidak cukup. Meridian rusak. Gunakan mata air roh tingkat 2. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengubahnya. Dia membuka tutup semua botol. Untungnya, sebelumnya, Tiu-Tiu diam-diam mengumpulkan 10 pil untukku setiap hari. Semuanya adalah pil yang dibuat oleh tetua Zhao. Efek obatnya pasti cukup kuat. Bukankah ini hanya menelan pil dan meminum mata air roh? Aku punya. Dia memegang 3 pil di tangannya. Zat hitam di atas tikar, sesuatu berwarna hitam mengalir dari tubuhku. TVU khawatir. Apa aku keracunan? Apakah sedang terurai dan larut? Jangan-jangan pil tetua Zhao sudah kedaluarsa dan rusak? Setelah meminum pil-pil roh itu, lendir hitam muncul di tubuh TVU. Dia baru tersadar. Jangan-jangan ini adalah pemurnian meridian dan sumsum yang sering terlihat di novel. Hampir lupa karena ini pertama kalinya melihat. Kemudian sebuah suara terdengar. Ini adalah kotoran dalam tubuh klien, termasuk lemak berlebih. Ini mungkin pemurnian tulang dan meridian. Klien telah melakukan pembaruan tubuh dan tulang. Berdasarkan pembagian tingkat benua, saat ini klien setara dengan ranah jenderal bela diri. Dia berpikir dalam hati, aku sudah menjadi seorang kultivator. Minum mata air roh dan makan pil langsung naik tingkat. Tidak ada perasaan apa-apa. Sistem kalian terlalu payah, setidaknya berikan aku sedikit pengalaman atau kejutan. Suara itu terdengar lagi. Jika klien memiliki permintaan seperti itu, sistem akan mempertimbangkan untuk meningkatkan tingkat sensasi rasa sakit di lain waktu. Dia buru-buru berkata, "Sudahlah, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apa-apa." Saat ini terdengar ketukan di luar. Kakak TVU, kenapa baunya tidak enak sekali? Kakak menciumnya tidak. Dia berpikir dalam hati. Baunya sudah keluar. Dia buru-buru menyalakan alat ventilasi dan berseru keluar. Tiu-Tiu, aku sedang berkultivasi, kamu turun ke bawah dan lihat apakah tong kotoran sudah penuh. Untuk menghindari kecurigaan, tanpa diduga dia langsung melompat keluar jendela, berpikir dalam hati. Harus segera mencari danau yang sepi, bau sekali. Gadis kecil itu turun ke lantai 1 dan bertanya pada Handai Beng. Apa kamu punya orang yang kamu sukai? Apakah kamu mencium bau yang sangat busuk? Busuk sekali. Busuk sekali? Dia menjawab. Belum. Ada apa? Tiu-Tiu. Dia panik. Bagaimana mungkin? Mungkin hidung Ali pembuat pil kita terlalu sensitif. Pasti Bei Xiaolong yang sedang buang air. Mana mungkin ada bau sekuat itu? Setelah mengatakan itu, dia segera berlari ke kamar mandi. Selesai, Bei Xiaolong. Bei Xiaolong, ini toilet siram. Cara menggunakannya adalah. Mendengar ini, Bei Xiaolong menjawab, toilet macam apa ini? Dibangun di kamar tidur. Tempat duduknya tinggi sekali, lubangnya kecil, disiram air sebanyak apapun tidak bersih. Saya terpaksa harus menyendoknya keluar. Desain ruangan ini benar-benar tidak masuk akal. Apa tidak ada tempat pembuangan khusus atau pelayan? Kenapa tuan muda ini harus melakukannya sendiri? Dia tidak berdaya melihat pemandangan ini, bertanya, di kloset masih ada tombol, apa kau sedang bermain-main dengannya? Tepat pada saat ini, TVU sedang sibuk melarikan diri dari percakapan orang-orang rumah. Bei Xiaolong, apa kau tahu kenapa Tiu-Tiu bisa ada di sini? Benar-benar memalukan, sungguh selera yang aneh. Maafkan kau, Bei Xiaolong. Kau begitu hebat, kali ini kau hanya bisa menanggung kesalahan ini. Kemudian dia berlari sejenak mencari danau. Akhirnya dia sampai di tepi danau dan segera melompat ke dalamnya.
Lompatan dari ketinggian menciptakan suara yang sangat besar. Karena melompat mendadak, maka dia sedikit pusing. Beberapa saat kemudian dia dengan cepat berdiri. Kemudian dia bertanya pada diri sendiri, kenapa masih bau begini? Sama sekali tidak mudah dibersihkan. Dia segera menggunakan sampo, sabun, dan sikat dari sistem. Tetapi harga sistem telah berubah, dipotong 20 koin emas. Sambil mandi, dia berkata, sepertinya 1 botol sampo masih belum cukup. Sabun juga tidak cukup. Sistem, berikan 1 botol sampo lagi. Sabunnya harus sabun belerang dan juga lulur eksfoliasi. Ikan-ikan semua sudah terbalik perutnya. Sistem, berikan 2 botol air bersih lagi. Apa uangku masih cukup? Sistem menjawab, sudah ditukar, dipotong 0 koin emas, sisa 1.500 koin emas. Mohon klien terus berusaha mencari uang. Dia berkata dengan sedih, top up itu merugikan. Uangku. Saat ini, di pemandian air panas di halaman Bai Xiaoya, seseorang berkata dengan suara rendah, anak nakal Bai Xiaolong ini pergi tanpa bicara sepatah kata pun, Xiaolong sudah naik gunung sendirian. Untungnya ada Handai Bang dan Tu Fiu yang membantu, kalau tidak, entah bagaimana dia akan diganggu orang. Tapi Xiaolong berani tidak pulang semalaman, besok dia pasti harus diberi pelajaran. Mendengar orang-orang yang kembali dari gunung mengatakan arena itu kosong, mereka diganggu di gunung. Sepertinya ada ahli tingkat jenderal bela diri. TV ini memang punya sedikit kemampuan. Aku juga menantikan buah Raja Agung Gunung. Entah bagaimana perbandingannya dengan Padiro, mungkin tidak terlalu jauh. Keuntungan bulan ini, Padiro hampir menyusul total keuntungan keluarga Bai selama setengah tahun sebelumnya. Tentu saja, ini akan diincar oleh keluarga-keluarga lain. Tidak berkorban, tidak akan ada hasil. Bagaimanapun juga, ini adalah pertarungan hidup dan mati, agak disayangkan. Akhir-akhir ini setiap hari minum bubur beras roh, tidak hanya kultivasi, tapi kulit juga jauh lebih cerah. Seandainya bisa makan nasi beras roh setiap hari, mungkin saja. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul dari belakang, dengan rambut hitam terurai panjang. Setelah itu orang tersebut menerjang untuk menangkap Bai Xiaoya. Dalam situasi ini, dia menjadi sangat ketakutan, lalu orang itu berbicara. Sesuatu di telinganya. Ternyata orang itu adalah Yun Yan. Dia mendekat dan memeluk Xiaoya. Dia berkata bahwa dada Xiao ya menjadi lebih besar lagi. Xiaoya yang marah memukul kepalanya sekali dan berkata, anak nakal sialan ini menggodaku lagi. Setelah itu dia mencuci rambut Yun Yan, bertanya, ada apa? Kamu kabur lagi? Apa kamu dipaksa menikah lagi? Menghadapi pertanyaan ini, Yun Yan hanya bisa terdiam, namun kemudian dia berkata, tidak ada pilihan lain. Aku berlatih kultivasi di rumah bersama adik perempuanku. Kakak juga tidak tahu cara berbisnis mencari uang. Jika aku sepertimu, memiliki kuota beras roh sebanyak itu, keluargaku mungkin tidak akan memaksaku lagi. Xiaoya terkejut. Kuota beras roh? Benar. Yun Yan, untuk beras roh memang tidak ada cara, tetapi mungkin ada peluang untuk hal-hal lain. Dia segera berbalik dan bertanya, apakah ada cara lain? Lalu Xiaoya menjawab, Raja Agung Tu Fiu, karena ingin memasok beras roh, besok mengundang para pedagang kota Liang untuk berkumpul di Gunung Raja Agung. Jika kamu, Yun Yan, bisa mendapatkan alokasi dalam jumlah tertentu, urusan keluargamu mungkin akan terselesaikan dengan mudah. Dia menjawab, mana semudah itu? Apalagi kali ini banyak pedagang kecil yang datang. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Xiaoya buru-buru menjawab, karena Yun Yan kita ini sangat menggemaskan. Xiaoya berkata, tentu saja aku serius. Biar aku pikirkan besok Yun Yan harus pakai baju apa. Siapa tahu Raja Agung Ti langsung jatuh cinta padamu saat melihatmu. Kamu tenang saja, aku akan membantumu. Keluargaku dan Raja Agung Ti punya hubungan baik. Xiaolong kami semalaman bermain di gunung dan tidak pulang. Jangan khawatir soal urusan besok. Kembali ke TVU, dia selesai mandi dan berkata, benar saja, resleting tetap yang terbaik. Aku sudah muak dengan segala macam tali yang melilit pinggang. Satu set pakaian Raja Agung harganya 1.000 koin emas. Sistem.
Sudahkah kau menghitung saldo akunku dengan benar? Bukankah jubah ini terlalu mencolok? Ditambah tudung, kenapa mirip pahlawan Super Assassin's Creed? Apa yang kau lakukan? Ini terlalu norak. Kenapa kau membuatku terlihat sanggun ini? Apakah ini berarti nanti akan ada peralatan dan artefak yang lebih baik? Uang. Oh, uang. Sistem menjawab, saldo klien masih 50.100 koin emas. Pakaian Raja Agung ini hanyalah seragam tanpa atribut, hanya digunakan untuk menjaga kesopanan dasar. Harganya sudah sangat murah. Dia bertanya lagi pada sistem, aku naik level dengan keributan yang begitu besar, apakah Tuan Zhao menyadarinya? Sistem menjawab, di Gunung Raja Agung, keributan klien tidak akan terjadi selama klien tidak menginginkannya dan tidak akan ada orang lain yang mengetahuinya. Dia merasa lega. Bagus, kau adalah sistem yang hebat. Lalu dia berkata lagi, jubah ini tidak nyaman dipakai. Lupakan saja, celana olahraga masih lebih nyaman. Simpan saja, kalau perlu baru dikeluarkan. Saat ini hari sudah pagi, dia langsung bergegas pulang. Saat ini di rumah, Han Daipeng berkata, kakiku sudah lemas begini, lihat aku. Bai Xiaolong berkata, kau adalah pengurus pembelian obat roh yang terhormat, tapi malah lari ke sini. Tenang saja, Bai Xiaolong. Bai Xiaolong terkejut. TVU tertawa dan berkata, kalian bangun pagi sekali, cepat latih keahlian kalian dengan baik. Kalau ada waktu, aku akan menguji kalian sebentar. Dia berpikir dalam hati, meskipun aku suka celana olahraga, mereka semua memakai gaun, sedangkan aku tidak. Kenapa selangkanganku terasa dingin? Han Daipeng melihat pakaian TVU dan berkata dengan takjub, wah, pakaian seniman bela diri klasik. Raja Agung, hari ini Anda sungguh luar biasa. Auranya tak tertandingi. Tetapi dalam hati dia berpikir, hanya pembunuh yang memakai pakaian ketat seperti itu, apa Raja Agung tidak merasa sesak? Gaya berpakaian ini benar-benar unik. Sementara itu, Bai Xiaolong berpikir dalam hati, kenapa dia keluar dari hutan itu? Aneh sekali. TVU berkata dengan canggung, terlihat lumayan sudah cukup. Nanti aku akan berikan kalian berdua satu set seragam Gunung Raja Agung, terima saja. Kemudian dia berkata kepada sistem, 2 set pakaian penatua, alamat pengiriman di lemari pakaianku. Sistem mengumumkan biayanya, sudah dikirim. Pakaian murid 100 koin emas per set, pakaian penatua 250 koin emas per set, sisa 50 koin emas. Kemudian Han Daipeng berkata dengan ngeri, guru, leluhur guru datang lagi. Bai Xiaolong di samping bertanya dengan bingung, bukankah leluhur guru adalah gurunya Guru Xiaoxing? Han Daipeng, kenapa kau begitu bersemangat? Dia menjelaskan, apa yang kau tahu? Guru Raja Agung Ti, leluhur guru kita, adalah pakar tingkat Sen. Guru Tuan Zhao, gurunya Xiaoxing, hanyalah seorang martial Sen yang tersembunyi. Apakah Guru Raja Agung Ti benar-benar seorang pakar tingkat dewa? Ini berarti leluhur guruku adalah pakar tingkat dewa. Benar. Aku bahkan belum menjadi murid resmi, ini baru masa percobaan. Apalagi jika pakar tingkat dewa itu nyata, berarti Han Daipeng tidak mengoceh. Xiao Xiao berkata kepada Guru Tuan Zhao, Guru, aura gerbang gunung benar-benar luar biasa. Saat ini Bai Xiaolong seperti orang linglung, berpikir dalam hati, aku hanyalah anak percobaan, pemimpin sekte dari keluarga pedagang yang bangkrut, dan tadi malam di depan gadis itu aku memanggil pemimpin sekte sebagai kakak. Leluhur guru adalah pakar tingkat dewa. Gurunya adalah martial Sen yang tersembunyi. Benar-benar menakutkan. Bagaimana aku bisa mengejarnya sekarang? Saat ini Bai Xiao Long pingsan. Xiao Xiao berkata, selain pengecut, dia juga mesum. Tuan Zhao berbisik, dia lebih lemah daripada TVU. Tiba-tiba seseorang berseru, Raja Agung TVU. TVU buru-buru menoleh untuk melihat. Saat Han Daipeng sedang berusaha menyadarkan Bai Xiaolong, sekelompok pedagang muncul dan berkata, Raja Ti, kami semua sudah tiba. TVU berpikir, pedagang di kota Liang ini banyak sekali. Sepertinya produk Gunung Raja Agung sudah mulai punya nama. Aku harus terus berusaha dan menghasilkan lebih banyak uang. Setelah itu, Yalo berkata, tidak ada pekerjaan lagi, saya kembali dulu. Han Daipeng bertanya kepada Zhao Lao,
Mereka sebanyak ini, bagaimana kalau mereka mencoba menerobos masuk? Dia buru-buru menjawab, menerobos masuk. Bukankah masih ada kalian para bintang baru? Dalam hati dia berpikir, jika aku tidak ada di sini, mereka masih bisa menjadi kartu teruf Gunung Raja Agung. Jika sudah datang ke Gunung Raja Agung, kalian harus mematuhi aturannya. Gerbang gunung, menerobos masuk. Apa kalian pikir gerbang gunung hanya untuk pajangan? Gerbang gunung ini tidak sederhana. Jangan tanya saya kenapa saya merasa ini tidak sederhana. Mengingat kejadian lama, TVU hanya merasa tercubit hatinya. TVU berpikir, jangan-jangan Jala sudah melihat petunjuknya. Xiao Xiao berkata, apa yang tidak sederhana dari gerbang gunung? Bukankah itu hanya sebuah gerbang gunung? Setelah itu, TVU berkata kepada para pedagang, Anda sekalian datang sangat pagi. Mereka menjawab, tidak, tidak. Jika tidak datang pagi, kami tidak akan kebagian produk baru, kami tidak berani terlambat. Wu Changkung memandangi konstruksi itu dan berpikir, kemarin di sini belum ada gerbang gunung, sudah selesai hanya dalam semalam. Berlagak saja, aku tidak peduli. Bagaimanapun, tuan muda ini datang hari ini untuk membalas dendam. Jati, kalau kamu membangun gerbang gunung, kenapa? Aku ini LOT. Kalau aku tidak masuk lewat gerbang gunung, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Orang di sampingnya berkata, Tuan muda Wu, gerbang gunung ada di sebelah sini. Dia menjawab, kalau aku tidak mau lewat jalan yang benar, memangnya kenapa? TVU berpikir, baru saja dari jauh, mungkin mereka tidak melihat proses pembangunan gerbang gunung. Rupanya si bodoh ini ingin mati lagi. Kenapa tidaknya saja? Xiao Ya membawa Yun Yan mendekat. Dia berkata, Yun Yan, ini adalah Raja Te. Beras roh diproduksi langsung olehnya. Saat ini beras roh laris manis di kota Liang. Yun Yan berpikir, apakah ini Raja Te yang kakak Xiao Ya bicarakan? Dia terlihat sangat biasa dan terlalu kurus. Mengikuti kedatangan kedua orang itu, terjadi perbincangan di sekitar. Nalan Yun Yan dan Bai Xiao Ya dekat seperti saudara. Keluarga Bai adalah mitra pertama Gunung Raja Agung. Sepertinya kali ini Nalan Yun Yan lebih diuntungkan. Kenapa Nalan Yun Yan juga datang ke sini? Padahal keluarganya sedang tertimpa masalah besar, apa dia masih sempat datang? Kenapa dia mengganti pakaian yang sama seperti mereka? Jangan-jangan dia sudah bergabung dengan Gunung Raja Agung. Yun Yan berpikir, asal aku bisa mendapatkan hak bisnis produk Gunung Raja Agung, mungkin kesulitan keluargaku akan teratasi. Kembali ke Wu Changkung. Dia memutuskan untuk tidak masuk melalui gerbang utama, tetapi terhalang oleh semacam rintangan. Dia berpikir, kenapa ada kekuatan yang menghalangiku masuk? Dia marah dan berpikir, kalau benda keras transparan yang menghalangiku, aku masih bisa mengerti. Tapi di sini sama sekali tidak ada apa-apa, aneh sekali. Ditambah lagi, kekuatan penghalang ini lembut. Kelembutannya perlahan menguat. Semakin kuat aku menggunakan tenaga, semakin kuat juga gaya hambatannya. Ini benar-benar misterius. Aku tidak percaya. Dia berusaha menerobos masuk mati-matian. Bawahannya berkata, Tuan muda, tapi sebaiknya kita tetap masuk lewat gerbang gunung saja. Dia memaki dengan marah. Inyah, apa kata-kataku tidak berlaku lagi hari ini? Kalau sudah dibilang tidak masuk lewat gerbang gunung, ia tidak masuk lewat gerbang gunung. Kalau tidak, di mana ku taruh harga diri tuan muda ini? Karena sudah tidak tertahankan lagi, dia mengerahkan jurus bela diri warisan keluarga. Langkah cepat keluarga Wu penghancur gunung 100% serius, ditambah lagi tambahan 100% kekuatan penuh. Tetapi setelah menyerang, dia terpental jauh. Sistem segera mengumumkan efeknya. Gerbang Gunung Raja Agung, selain gerbang gunung itu sendiri, tidak dapat diakses dari tempat lain. Jika ada musuh kuat yang menyerang, cukup lindungi gerbang gunung. Serangan ke gerbang gunung akan membalikan 100% kerusakan. Semua orang yang hadir sangat terkejut dengan tindakannya barusan. TVU berpikir dengan pasrah, aku sedang memikirkan bagaimana cara menjelaskan efek serangan gerbang gunung ini dan sekarang ada cara sempurna untuk menjelaskannya. Ilmu bela diri apa? Bukankah lebih baik hidup dengan tenang? Xiao Xiao berkata, gerbang gunung kita benar-benar hebat. Setelah terpental,
Dia berkata, "Tuan muda ini hanya salah perhitungan sekali. Jangan sombong terlalu cepat. Aku sengaja terbang ke sini karena ingin mengubah cara pandang terhadap sesuatu. Kenapa? Tidak boleh." Bawahannya berkata, Tuan muda, bisakah kita turun dulu baru bicara?" Menggantung seperti itu benar-benar tidak sopan. Tiba-tiba ada seseorang datang, dikelilingi oleh sekelompok bawahannya. Dia berkata, "Akhirnya saya tiba. Biar saya yang memecahkan formasi ini. Bukankah ini hanya formasi kecil yang remeh? Mau menakut-nakuti kita? Sayang sekali hari ini kau bertemu dengan saya. Saya, Master Formasi Guan Mumu ini, sudah meneliti formasi selama 45 tahun, sekali lirik saja sudah bisa melihat menembusnya." Setelah itu, dia menunjuk plakat itu dan berkata, "Plakat itu adalah inti formasi. Hanya perlu memecahkan inti formasi itu." Dia tertawa angkuh. Siapapun bisa keluar masuk Gunung Raja Agung sesuka hati. TVU yang berdiri di samping berpikir, apa sekarang semua orang yang mengaku sebagai master sangat berlebihan? Siapa yang memberinya keberanian itu? Raja Ti berkata, "Kalau begitu suruh Belinian membawakan kursi ke sini." Raja ini ingin melihat bagaimana Master Guan ini memecahkan gerbang Gunung Raja Agungku. Belinian terlihat cemberut. "Apakah tadi Handapeng mencubit wajahku? Sakit sekali." Dia memaki dalam hati. Monyet bau itu pasti sedang membalas dendam padaku. Orang menyebalkan ini, kenapa memberiku tugas ini? Bukankah itu hanya membawa kursi dan meja? Belum selesai bicara, TVU sudah membentak marah. "Baru masa percobaan sudah pilih-pilih? Kalau begitu setelah ini biar kamu yang khusus bertanggung jawab menyendok kotoran saja." Dia menjawab dengan ketakutan, "Saya akan pergi sekarang." Raja ditunggu sebentar. Master Guan menggeram. "Dasar bajingan, kalian masih menertawakan? Lihat bagaimana master ini memecahkan gerbang gunung kalian." Setelah selesai bicara, dia memerintah, "Anggota keluarga Wu dengarkan perintah. 7 bintang keluarga Wu. Teknik gabungan." Jialo dengan tenang menonton kesenangan itu. "Teknik gabungan cukup menarik," Tuan Muda Wu berkata dengan bersemangat. "Biarkan aku melengkapi bintang terakhir." Dia berpikir, bagaimanapun, Master Guan adalah ahli tingkat master bela diri. Dia telah melewati semua tingkat teknik gabungan keluarga Wu kami. Xiaola menuang air sambil berkomentar, "Saya sedang melihat pemandangan gunung dari lantai atas. Bocah TV ini benar-benar tahu cara bermain. Teknik gabungan ini benar-benar luar biasa." Tuan Muda Wu berteriak dengan gembira. Dalam waktu singkat bisa mencapai master bela diri tingkat pemula. Master Guan masih mengumpulkan kekuatan, 3 kekuatan master bela diri tingkat tinggi. Saat ini, terlihat balok-balok batu di tanah menjadi kacau, disertai suara angin menderu. Master Guan melompat tinggi dan berkata, "Atas nama Grand Master Formasi, saya, Guan Momo, akan bertaruh." Semua orang di bawah terkejut melihat tindakannya tadi. Momentum ini sungguh dahsyat. Lin Ya dan Nalanion yang terus khawatir. Orang master bela diri tingkat tinggi dan orang itu sebelumnya sungguh mirip. Terlalu kuat. Bagaimana cara menahannya? Dengan apa menahannya? Pria itu juga sangat khawatir. Gawat. Gunung Raja Agung pasti tidak akan bisa menahannya. Handapeng di samping mencibir. Orang ini masih jauh di bawah Master Xiao. TVU menghela napas. Sayang sekali. Bailin yang agak takut. Dia bertanya dengan cemas. Jangan-jangan gerbang gunung akan runtuh? Padahal baru saja selesai dibangun. Mo Xiao menjawab. Kurasa tidak. Guru adalah sage bela diri. Tetapi sebelumnya dia bahkan tidak bisa mematahkan pohon. Master Xiao tetap santai menyeruput milik Ti, berpikir dalam hati. Meskipun teknik serangan gabungan ini sangat kuat, dan dia juga memiliki bakat luar biasa sebagai master formasi, tapi kau sedang berhadapan dengan Gunung Raja Agung. Terdengar suara keras, pria itu telah menyerang dengan kekuatan penuh. Lihat seranganku dengan kekuatan penuh master bela diri tingkat tinggi. Telapak pemecah formasi serangan gabungan 7 bintang. Semua orang di bawah memperhatikan dengan saksama. Tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang mengguncang langit. Boom!
Yang Master Wu senang bukan kepalang. Gunung Raja Agung kali ini pasti hancur. Tetapi sedetik kemudian, semuanya kembali normal, tidak ada yang berubah. Mereka saling memandang. Di mana Grandmaster Guan? Saat ini, hanya terlihat sepotong kain robek. Pakaian Grandmaster itu yang compang camping berlumuran darah ditiup angin. Senyum telah hilang dari wajah mereka. Tuan muda, apakah ini pakaian Grandmaster Guan? Yang Master Wu itu segera meledak marah, berteriak murka. Grandmaster Guan pergi bersamaku, tapi hanya ini yang tersisa. Master Xiao diam-diam menilai. Bukankah lebih baik hidup, sama seperti aku, duduk minum milk tea dan berjemur, betapa nyamannya. Ngomong-ngomong, City View itu benar-benar menjengkelkan. Dia juga bilang, orang tua makan terlalu banyak makanan manis itu tidak baik untuk kesehatan. Di sisi ini, TVU sudah mendengarnya. Han Dapeng bertanya dengan ragu, Raja Du, apa yang kau tahu? Beilin Yan diam-diam tidak puas. Tiba-tiba saja membuatku terkejut. TVU menjawab, aku tahu mengapa dia dipanggil Guan Momo. Semua orang merasa bingung. Apakah ada hal yang istimewa dari nama itu? TVU berkata, tentu saja ada faktanya. Dia hanya kelas 2, muncul sebentar lalu langsung terbunuh. Tentu saja tidak pantas punya nama untuk diingat orang. Sungguh di luar dugaan, Grandmaster Guan itu hanya menyisakan sepotong kain yang terbang menghilang. Kata prajurit itu terkejut. Yang Master Wu terus-menerus memuntahkan beberapa suap darah. Bawahan di sekitarnya berkata dengan cemas, astaga, Tuan Muda Wu marah sampai muntah darah. Di tempat lain, sebuah suara terdengar, Raja Du, meskipun aku tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang kau katakan, aku tahu kau jelas tidak mengatakan hal-hal yang baik. Jadi, di luar sana nanti, sebaiknya kau sedikit mengendalikan ucapanmu. Kenapa kau begitu rendah? Pantas saja dia dipukul sampai mati. Yang Master Wu berteriak marah. Gunung Raja Agung, aku dan kalian tidak bisa hidup berdampingan. Kembalikan nyawa Grandmaster Guan padaku. TVU menjawab dengan terpaksa. Hai, aku hanya duduk di sini, tidak bergerak, ini tidak ada hubungannya denganku. Dia berpikir dalam hati. Sebagai protagonis, aku juga merasa sangat putus asa dengan penataan karakter semacam ini. Tuan muda itu terlalu tergesa-gesa, dia langsung memerintahkan pembunuhan. Dia menunjuk Mao Shesha dan berkata, kau yang bertanggung jawab. Dia kemudian mengerahkan telapak pemecah gunung. Bailin Yan yang berdiri di samping mengingatkan dengan cemas, Xiao, cepat menghindar. Tiba-tiba, seorang pria berkata dengan serius, Wu Changgong, hentikan tanganmu. Xiao dengan cepat bersiap. Siaga, menggunakan keahlian bertani biasa. Ini adalah keahlian biasa yang digunakan untuk menanam benih. Sebelum kata-katanya selesai, pria itu sudah terlempar jauh. Kedua kakak seperguruan bertanya dengan cemas. Kakak seperguruan Xiao, apakah kau baik-baik saja? Tubuh sekuat itu bahkan bisa terbang melewati gerbang. Jatuh ke tanah seperti itu pasti sangat sakit. Pria yang menghampiri dengan tergesa-gesa. Bu Changgong, aku hanya terlambat sedikit ke toilet pagi ini. Kenapa Jeti kedua kakak seperguruan yang menyaksikan semuanya ketakutan? Kakak seperguruan Xiao sungguh brutal, bisiknya pelan. Aku baru saja naik tingkat belum lama ini, aku ingin sedikit menahan diri. Tetapi kekuatanku tidak mengizinkan. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada cara lain. Master Zhao berdiri di samping menikmati tontonan. Apa masalahnya jika murid Sage bela diri naik tingkat menjadi praktisi bela diri? Hanya diizinkan 1 gelas sehari, sungguh pelit. Bagaimana kalau aku mengambil porsi Xiao untuk diberikan sebagai tanda hormat kepada guru? Segelas milik tea. Bailin Yan berkata sambil merengek. Hanya aku yang paling lemah. Aku benar-benar ingin mati sekali lagi. Han Dapeng menghibur. Semangat, bahkan anjing itu sedang menilaimu. Lihat tampangmu yang belum pernah melihat dunia luar itu. Dia mengeluh. Hanya aku yang masih dalam masa percobaan. Hanya aku yang masih seorang murid bela diri. Xiao Xie berpikir dalam hati dengan gembira. Tapi tadi Bailin Yan berani maju untuk melindungiku. Yang Master Wu berkata dengan lemah, Liu Ziyuan,
Demi adik perempuanmu, dia adalah istri ketiga ayahku. Pria itu Liu Ziyuan menyela dengan keras. Jangan bicara lagi, jangan bicara lagi. Saat itu, seorang bawahan berbisik pelan. Ziyuan berkata dengan canggung, sebenarnya ada apa? Wu Changgong berusaha memberi pesan wasiatnya. Kau harus membalaskan dendamku. Sebelum kata-katanya selesai, dia sudah pingsan. Liu Ziyuan berteriak kesakitan. Wu Changgong, Han Dapeng bertanya dengan curiga. Jangan-jangan dia sudah mati? Xiao Xiao sedikit ketakutan. Memanggil kakak TV Yu. Dia berkata, tenang saja, Tuan Wu tidak akan mati semudah itu, mungkin hanya pingsan saja. Ziyuan memohon, Raja Ju, mohon izinkan aku membawa Wu Changgong kembali terlebih dahulu. Masalah ini, TV Yu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, terserah kau, mau kau katakan apa tentang masalah ini? Dia sendiri yang menerobos masuk ke gerbang gunung kita, padahal kita bahkan belum menyerang. Tapi dia malah menyerang seorang gadis kecil, pantas saja dia dipukuli. Dia melindungi gadis kecil itu dan berkata, jika kalian ingin balas dendam, incar saja aku di sini. Kakak seperguruan Han mau tak mau memuji, Raja Du sungguh gagah. Bai Lamnan tidak senang melihat dia melindungi gadis itu. Kesempatan itu direbut olehnya. Lin Ya berkata dengan marah, aku mati. Bai Lamnan sialan itu, kenapa tadi dia begitu impulsif? Untungnya aku tidak terluka. Adik Fanien, kenapa kamu menarikku? Gadis itu menjawab, Bai Lamnan baik-baik saja. Situasi di sana tidak jelas, lebih baik kakak Lin Ya tidak pergi ke sana. Tuong Guyen berpamitan dengan sopan. Dia benar-benar tahu diri. Dia curiga Gunung Raja Agung memiliki formasi, padahal dia adalah seorang jenderal bela diri setingkat itu. Bahkan seorang gadis pun adalah kultivator kuat Gunung Raja Agung, lebih baik tidak memprovokasi mereka. Tuan muda itu masih berkata, aku mengigau tentang balas dendam. Kali ini suasananya sudah jauh lebih ceria. TV Yu membuka mulutnya dan berkata, silakan, mari kita semua pindah ke kebun buah Gunung Raja Agung. Apel Gunung Raja Agung. Dia dengan antusias menyambut mereka. Ini adalah produk terbaru kami, apel Gunung Raja Agung. Mengenai khasiatnya, kalian akan tahu setelah mencicipinya. Semua orang melihatnya dan sedikit penasaran. Apa khasiat apel-apel ini dilihat dari penampilannya? Mungkinkah ini bisa melebihi beras spiritual? Semua orang agak berhati-hati, penampilannya juga tidak ada yang istimewa. Untuk mengisi energi spiritual, Gunung Raja Agung memiliki beras spiritual dan juga mata air spiritual tingkat 1. Tidak hanya bisa mengisi energi spiritual, tapi juga bisa mengisi kekuatan fisik. Lalu, apa yang istimewa dari apel ini? Lin Ya menatap apel itu dan bertanya pada Bai Lamnian, kalian juga belum pernah memakannya? Dia menjawab, baru dipetik pagi ini. Raja Gunung Tu bilang dia menunggu semua orang datang untuk menikmatinya bersama, jadi biarkan aku mencobanya. Detik berikutnya, dia seperti harimau lapar, menerkam mangsa, menggigit apel itu. Wah, anak sekali. Sungguh menyegarkan. Ekspresi ini agak dilebih-lebihkan. Kedua kakak senior itu masih ragu. Dilebih-lebihkan? Benarkah dilebih-lebihkan? Terjadi lagi. Aku harus berhati-hati sedikit. Jangan sampai nanti kehilangan muka. TV Yu diam-diam mundur ke belakang. Dia tertawa dalam hati. Bocah, kau ini selalu merebut yang pertama. Haha, lihat saja kau akan malu. Han Daibing juga memperhatikan tindakan anaknya. Kenapa Raja Gunung Tu mundur ke belakang? Mungkinkah ada sesuatu yang salah? Saat dia curiga, tiba-tiba terdengar suara bom. Sungguh memalukan. Kedua kakak senior itu buru-buru menutup hidung. Bai Lamnan, bas sekali. Apa yang kamu makan? Bai Lamnan juga tidak mengerti kenapa dia harus dipermalukan tepat pada saat ini. Dia sangat malu. Apalagi di depan Tiu Chi. Dia benar-benar putus asa. Saat ini, Han Daibing juga mengerti kenapa TV Yu mundur ke belakang. Tiba-tiba, Tiu Chi juga mengeluarkan suara boom yang keras. Namun, pria itu menunjuk lurus ke wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Haha, Tiu, kamu juga.
Gadis kecil itu tersipu malu dan melemparkan apel itu dengan keras ke wajahnya. Pergi mati sana, Bailamnan. Dia marah dan tidak mengerti. Kenapa melempar aku? Orang ini benar-benar bodoh. Handai Bing diam-diam mendoakannya. Anak muda hanya dengan niki segini. Masih mau mengejar kakak senior? Astaga! Sementara TV tertawa kegirangan. Lin Ye mengomel. Jangan-jangan apel ini untuk kentut? Apa itu menyenangkan? Pada akhirnya, apa khasiat apel ini? Fan Yan berpikir dalam hati. Untungnya aku belum makan. Tepat pada saat ini, sistem memberitahu. Ditemukan seorang jenius tak tertandingi. Disarankan klien segera merekrut sebagai murid Gunung Raja Agung, Nalan Fan Yan. Jenius tak tertandingi. Otak cerdas, jelas dalam hal suka dan tidak suka. Saat ini sudah menjadi kultivator tingkat menengah. Dia langsung memperhatikan gadis itu. Jenius tak tertandingi Nalan Fan Yan. Pria itu berkata dengan manis. Wanita cantik itu, Nalan Fan Yan. Mendengar itu, dia sedikit malu-malu. Detik berikutnya, dia tersenyum dan berkata, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Gunung Raja Agung? Kemudian dia berpikir dalam hati. Tiu-Tiu dalam waktu sesingkat itu sudah bisa menjadi kultivator yang kuat, tetapi sistem menilai bakatnya bahkan lebih tinggi daripada Tiu-Tiu. Melihat tim yang berisi 5 orang, satu orang saat ini memiliki bakat rata. Rata saja yang suka menjilat. Satu orang memiliki bakat biasa. Tingkat kecerdasannya mengkhawatirkan. Kedua orang yang baru saja disebutkan Tu View itu berdiri di samping, berbisik tentangnya. Jangan-jangan Raja Gunung Tu menyukai gadis itu dan akan menikahinya untuk dijadikan nyonya istana? Itu pantas untuk status Raja Gunung Agung. Masalah tentang Nalan Fan Yan ini benar-benar merepotkan. Ya, bocah di samping buru-buru menanggapi. Lihatlah mereka baik-baik. Dia melihat mereka. Kakak Nalan, Tiu-Tiu tidak akan setiap hari menempel padanya. Padanya lagi. Sementara itu, sang protagonis berpikir dengan tegas. Jenius seperti ini, bagaimana aku bisa melewatkannya? Kedua gadis itu ketakutan melihat penampilannya. Bai Lamia berkata dengan hati-hati. Tuan Besar Tu, Anda ini. Kakak Nalan di samping juga ketakutan dan bersembunyi di belakang. Berbisik, tatapan matanya sungguh menakutkan. Raja Gunung Tu, saya hanya datang untuk membahas hak distribusi apel. Pria itu dengan gembira menawarkan, jadilah murid Gunung Raja Agung milikku. 30% keuntungan bisnis apel akan menjadi milikmu. Semua orang di sekitar terkejut dan tercengang mendengarnya. Raja Gunung Tu sangat murah hati. Mungkinkah apel ini lebih hebat dari beras spiritual? 30%? Haf, Raja Gunung Tu. Kami bahkan belum tahu khasiat apel ini, kata gadis itu. Tiba-tiba terdengar suara dari kerumunan. Apel ini bisa menghilangkan toksisitas pil elixir. Semua orang terkejut mendengarnya. Tepat ketika mereka masih meragukan penghilangan toksin pil elixir. Tivie Kai sedikit memuji. Benar saja, masih ada orang yang mengerti. Pria gemuk itu melanjutkan. Setengah waktu kultivasi kultivator, kita semua menggunakan pil elixir. Kultivasi sangat melelahkan. Tapi toksin pil elixir menyebar ke seluruh tubuh, tidak bisa dihilangkan. Penawar racun pil elixir bisa mendetoksifikasi, tapi tidak bisa menghilangkan toksisitas pil elixir. Bahkan pil pencuci sumsum hanya dapat menghilangkan sebagian besar kotoran toksin dalam tubuh, tetapi tidak dapat menghilangkan toksisitas pil elixir. Toksisitas pil elixir biasa tidak masalah, tetapi saat naik level, itu menjadi titik kritis, terutama untuk kultivator tingkat tinggi ke atas. Sejatinya hanya harta langit dan bumi yang bisa menghilangkan toksisitas pil elixir, tetapi apel ini juga bisa. Meskipun khasiat obatnya lemah, setara dengan versi lemah dari harta langit dan bumi. Setelah menyelesaikan kata-kata ini, Ticu menunjukkan ekspresi puas, sambil tertawa keras berkata, hebat, ya, orang-orang di sekitar melihat tingkahnya dan berbisik, mengambil 30% dari pendapatan harta karun surgawi untuk merekrut murid, benar-benar kejam, hanya untuk merekrut murid. Kamu percaya? Kurasa Raja Agung Tu mengincar Nona Nalan Fan Yan itu. Benar, jelas-jelas ada 2 gadis yang memegang apel.
Tiba-tiba seseorang berkata bahwa dia bisa menghilangkan racun dari pil harta karun surgawi yang diambil 30%. Tiba-tiba sistem mengirimkan pemberitahuan kepada protagonis pria. Target terdeteksi terkait dengan anak planner ini. Hadiah jika perekrutan berhasil. 1 kali undian berhadiah. TVU di samping berkata dengan bangga, selama kamu bergabung dengan Gunung Raja Agung, hal-hal itu hanyalah masalah kecil. Tuan Besar, mari kita berteman. Dia berpikir dalam hati, apa urusannya anak planner denganku? Yang penting jangan mencari masalah denganku. Kesempatan Indian. Kakak, cepat setuju. Bai Lamna mengedipkan mata manis penuh makna kepada Tuvio. Raja Agung Tu, menurutmu aku bisa bergabung dengan Gunung Raja Agung tidak? Kakak harus mengangguk. Bai Lamna di samping berkata dengan suara keras. Gadis itu menarik kembali sikapnya tadi dan berkata dengan serius, hanya bercanda, sudah cukup ada Bai Lamna di Gunung Raja Agung. Aku masih harus mengurus bisnis keluarga Bai. Kalau begitu, Raja Agung Tu, berikan saja bagian keluarga Bai padaku. Pria itu melangkah maju dan menyela. 20% saja, kita semua teman. Teman lama Bai Lamnan juga adalah murid magang Gunung Raja Agung. Anggap saja keluarga, 20% saja. Bai Lamnan setelah mendengar itu segera memarahi adiknya dengan keras. Dasar tidak berguna, sudah berapa lama kamu masih menjadi murid magang? Bai Lamnan melihat Xiao yang sedang menertawakannya, lalu berkata kepada kakaknya, Kakak, jangan membicarakannya di depan banyak orang begini, setidaknya jaga harga diriku. Pria yang tadi tiba-tiba berteriak keras, aku tidak terima, aku mau 50%, aku yang menjual buahnya. Bagaimana harganya? Tuan Tu silakan putuskan saja. Saat ini, Go tiba-tiba terbang dan merebut apel di tangannya. Wajah TVU menjadi pucat dan dia bertanya kepada orang di sebelahnya, Shouxie. Berapa banyak pil yang sudah kamu berikan pada Go? Apakah Tuan Yao tidak keberatan? Pil gagal yang kubuat biasanya dimakan semua oleh Go. Gadis itu menjawab dengan malu-malu. Kerumunan di depan menjadi kacau karena Go. Mereka terus mengeluh. Ya ampun, kenapa anjing ini terbang sembarangan? Kenapa dia kentut terus? Produk sistem benar-benar mirip manusia. Pria yang menyaksikan semua itu hanya bisa menghela napas. Perut Go ini memang luar biasa. Setelah itu dia berkata dengan tegas. Keluarga Nalan 30%, keluarga Bai 30%, sisanya milik kalian. Setelah bernegosiasi, temui Bai Lamnan untuk mendaftar. Bai Lamnan berkata, Fan Yen bahkan belum setuju, Raja Agung Tu, ini. Pria itu tampaknya tidak peduli dengan perkataannya, dan berkata, sudah diputuskan begitu saja. Orang-orang di sekitar masih terus ribut. Ya ampun, ada yang terbang ke mulutku. Aku tidak tahu harus bagaimana mengagumi orang ini. Tinggal 50%, terlalu sedikit. TV berpikir dalam hati, keputusan ini sudah cukup menunjukkan ketulusan. Cepat mengangguk. Adik, 1 kali undian itu. Dia segera berkata dengan manis. Bagaimana? Sudah dipikirkan baik-baik, Nona cantik. Han Daibing melihat protagonis pria begitu tidak tahu malu, lalu melangkah maju dan menasihati. Raja Agung Tu, pelan-pelan saja, tingkahmu benar-benar menakutkan. Pria di samping buru-buru menyeka air liurnya. Ah, tidak berlebihan begitu. Aku hanya terlalu gembira. Kalau begitu, lap dulu air liurmu, kata Han Daibing. Nalan Fan Yen dihadapkan pada undangan Tuvio, seketika menjadi ragu. Dia berpikir dalam hati, jika jatuh ke tangan pria itu, aku pasti akan mati dan seluruh keluargaku akan mendapat bencana. Jika jatuh ke tangan Master Sekte Muda, hidupku akan lebih buruk daripada mati. Namun keluarga Nalan akan aman. Tetapi jika itu Gunung Raja Agung, setidaknya Belamnyan dan Lamna akan membantuku dan ada juga hak bisnis 30%. Dia bisa meminta Master Sekte Muda untuk menghadapi pria itu. Akhirnya, dia membuat keputusan, segera menundukkan kepala dengan hormat dan berkata, murid Nalan Fan Yen memberi hormat kepada Raja Agung Tu. Sistem memberitahukan, selamat kepada klien karena telah merekrut murid berkualitas tinggi.
Hadiah, 1 kali undian. Silakan terus berusaha. Pria itu mendengar itu dan berkata dengan gembira. Bagus, bagus, bagus. Meskipun Nalan Fanyan setuju untuk bergabung dengan tim 5 TVU, namun dalam hati ada sedikit kesedihan, memikirkan kapan nasibnya bisa dia genggam sendiri. Sistem mulai menganalisis informasi kartu murid baru. Nalan Fanyan, bakat luar biasa, cerdas, tahu siapa yang dicintai dan dibenci, pandai menjaga rahasia orang lain. Setelah bergabung dengan Gunung Raja Agung, dia sama sekali tidak akan berkhianat. Gadis itu melanjutkan perkataannya kepada Raja Agung Tu. Mohon izinkan murid untuk pergi. Saya akan pulang untuk memberi kabar. Setelah itu saya akan kembali ke gunung untuk melayani Raja Agung. Mendengar kata-kata ini, TVU segera melambaikan tangan menolak. Hah, apa maksudmu melayani atau tidak melayani? Apa yang kamu katakan? Semua orang di sekitar yang mendengar itu juga menunjukkan ketidakpuasan, berbisik-bisik. Mulutnya bilang tidak perlu, tapi di hati siapa yang tahu? Mulut Buddha hati ular. Nalan Fantam. Bai Lamna. Bai Lamna dengan lembut menasihati. Fantam, bagaimana kalau kita? Kakak Lamna, tidak perlu menasihatiku. Aku sudah tahu, aku sudah memutuskan dan tidak akan berubah. Nalan Fantam menyela. Protagonis pria bergegas berkata, pertama kali bertemu, aku belum menyiapkan hadiah. Pil tubuh tu mungkin tidak bisa kamu gunakan. Tunggu sebentar. Setelah berbicara, dia lari dan dengan cepat kembali. Dia berkata, benar, benar, ambil juga yang ini. Besok aku akan berikan Xiao-Xiao 1 cangkir. Anak kecil minum sedikit saja. Cangkir ini adalah teh susu, minum saja sepuasnya. Mata air spiritual tingkat 1 mengisi aura spiritual dan kekuatan fisik. Tingkat 2 digunakan untuk memulihkan kekuatan fisik. Dan ini adalah sabuk Gunung Raja Agung. Jika bertemu bahaya, gunakan untuk meminta bantuan. Anggap saja ini sebagai lencana identitas sekte. Mata air spiritual tingkat 3 digunakan untuk detoksifikasi. Dan ada beberapa apel serta beras spiritual. Semuanya adalah makanan khas Gunung Raja Agung. Jangan mencela. Pria-pria yang hadir menyaksikan pemandangan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hadiah perkenalan Raja Agung Tu benar-benar unik. Nalan Fantam secara lahiriah berterima kasih dengan hormat kepada Tu Viu, tetapi dalam hati merasa sangat sedih dan berpikir, ini dianggap sebagai maharku, beberapa botol anggur beras dan apel. Bahkan jika mengambil selir, tidak mungkin semurah ini. Buah hitam bertengger di ranting mawar merambat, rumah siapa di pinggir jembatan dekat sungai jernih. Kuda kurus berlari di jalan lama. Angin menerpa senja menyelimuti bayangan luas. Ususku seperti terkoyak meratapi kekasih di ujung langit. Kenapa nasibku begitu tragis? Dia menangis sambil berpikir. TV melihat itu dan bertanya dengan bingung. Kenapa tiba-tiba menangis? Orang-orang di samping segera memarahinya. Dasar bajingan, benar-benar bajingan. Di tempat lain, 2 orang sedang berbicara. Master sekte muda, minum sedikit lagi. Baik, baik, si iblis kecil ini benar-benar tahu cara memanjakan orang. Tepat di sana, adegan bercinta yang kacau sedang berlangsung. Pria yang sedang bercanda dengan kedua gadis itu tiba-tiba berkata, Hai, Nalan Fantam belum kembali sampai sekarang. Mungkinkah dia sudah kabur, tidak ingin bersamaku, menikmati kesenangan, masih mengincar Master Sekte Muda. Master Sekte Muda itu, Master Sekte Muda, mohon ampuni kami. Para pelayan serempak menjawab. Dari kejauhan, seorang wanita melangkah perlahan mendekat. Wanita itu berkata, Master Sekte Muda, mengapa harus marah seperti itu? Tenang sedikit, jangan emosi. Pria di samping bertanya dengan curiga. Mengapa kedua nyonya ini datang ke sini? Kedua nyonya dari Sekte Hapihon sedikit berubah ekspresi dan berkata. Gadis itu tertawa dan menjawab, Zahaha, Master Sekte Muda ingin memanggil saya apa saja boleh. Master Sekte Muda tidak perlu terburu-buru. Pria di samping adalah Nalan Hang, ayah dari Nalan Fantam, kepala keluarga Nalan. Lamna melanjutkan, di sekitar sini ada orang yang mengawasi. Anak itu baru saja kembali,
Anda pasti yang pertama tahu. Ayah dan kakeknya masih di sini, anak itu tidak akan lari dari rumah. Pria itu angkat bicara. Sebenarnya, aku tidak peduli apakah Nalan Phantom lari atau tidak. Kalian juga tahu sifatku, aku tidak pernah memaksa wanita. Dua gadis di sampingnya, meskipun ketakutan, tetap mengangguk setuju. Ya, benar, Tuan Muda benar sekali. Hanya saja keluarga Nalan, kalian telah memohon padaku untuk membantu kalian menyelesaikan ancaman itu. Atau berikan 100 batu roh tingkat atas, Sekte Persatuan Bahagia kami akan turun tangan untuk memusnahkan orang itu. Setelah mendengar itu, Nalan Hang tiba-tiba cemas dalam hati. 100 batu roh tingkat atas. Dari mana keluarga Nalan mendapatkannya saat ini? Sekolah Persatuan Bahagia sudah memberikan undangan, sayangnya keluarga Nalan kalian tidak memilikinya. Lebih baik biarkan Nalan Phantom dari keluarga kalian bergabung dengan Sekte Persatuan Bahagia kami. Pria itu Nalan Hang meskipun enggan, hanya bisa setuju. Kakek tua itu berpikir dalam hati. Bergabung dengan Sekte Persatuan Bahagia, seumur hidup Phantom. Namun kalian tidak punya batu roh? Nalan Phantom juga sudah kabur, dan aku harus datang jauh-jauh ke sini, benar-benar menyulitkan aku. Di dalam hati, dia diam-diam menghitung. Awalnya dia berencana bekerja sama, memulai kerjasama dengan wanita Lamna ini, entah mendapatkan setengah batu roh, atau mendapatkan kecantikan itu. Tapi sekarang bagaimana? Kedua nyonya itu mulai cemas, hanya bisa menjawab, Tuan Muda Sekte, redakan amarah Anda. Tiba-tiba, seorang pelayan berlari masuk dari luar dengan tergesa-gesa untuk melapor. Nona Sulung sudah kembali, saat ini berada di halaman belakang Tuan Tua. Maka, sekelompok orang bergegas ke arah sana. Mereka berteriak dengan marah. Dia sudah kembali. Cepat tangkap dia. Jangan biarkan dia lari lagi. Cepat pergi. Aku akan mencarinya. Akhirnya hanya Nalan Hang yang tersisa berdiri di sana. Dia merenung. Bukankah lebih baik melarikan diri? Kenapa kembali ke halaman belakang keluarga Nalan? Terdengar suara jernih seorang gadis. Kakek, ini adalah mata air rohani tingkat 1 dari Gunung Raja Agung. Katanya ini bisa memulihkan tenaga. Aku sudah bertanya pada kakak Lamna, dia juga pernah meminumnya. Katanya sangat efektif. Mereka juga bilang mata air rohani tingkat 2 dapat menyembuhkan luka, dan tingkat 3 bahkan dapat menawar racun yang tidak terdeteksi. Mungkin khasiatnya agak dilebih-lebihkan, tetapi mata air rohani tingkat 1 sudah dianggap harta karun oleh kakak Lamna. Bagaimana kalau kita coba minum tingkat 1? Pasti tidak apa-apa. Phantom sambil membantu kakek tua itu minum, berkata, Phantom sudah bergabung dengan Gunung Raja Agung. Raja Agung memberikan aku 3/10 hak untuk menjual apel Gunung Raja Agung. Apel itu bisa menawar racun pil, itu barang bagus. Dengan 3/10 ini, keluarga kita punya uang untuk mengundang Tuan Muda Sekte menangani orang itu. Semua ini salahku, membuat kakek terluka. Orang itu memukul kakek hingga luka parah. Maafkan aku, Kek, dia berkata dengan rasa bersalah. Semoga kakak cepat sembuh. Ayah tidak menyayangiku. Kedua ibu malah ingin menikahkan aku dengan Sekte Persatuan Bahagia. Phantom benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lamna yang mendengar itu tidak dapat menerimanya, segera menerjang dan membentak. Jangan pura-pura berbakti dan mengeluh di sini. Kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin Tuan Tua menjadi seperti ini? Bagaimana bisa keluarga Nalan kita menjadi seperti ini? Dia melihat benda di tangan Phantom, lalu bertanya, apa yang kau berikan pada Tuan Tua untuk diminum? Gadis itu menjawab dengan jujur. Ini adalah mata air rohani Gunung Raja Agung, katanya sangat efektif. Aku ingin kakek mencobanya. Kedua nyonya itu segera menerjang dan mendorong Phantom. Dia memaki dengan marah. Kau ingin Tuan Tua cepat mati, ya? Kenapa seenaknya memberikan dia mata air rohani apapun itu? Kau pikir itu obat dewa? Hau, nyah dari sini. Setelah berkata begitu, dia menjambak rambut Phantom dan menyeretnya, membuat gadis itu menjerit kesakitan. Kemudian, Lamna dengan kasar mendorong Phantom hingga jatuh ke tanah. Orang dari Sekte Persatuan Bahagia yang berdiri di samping menyaksikan adegan ini,
berpikir dalam hati, "Hai, jangan tunjukkan ekspresi terkejut itu padaku." Wanita lemah ini juga terlalu kejam. Phantom yang tak berdaya hanya bisa meminta bantuan ayahnya. Pria di depannya tidak hanya tidak melindungi putrinya, sebaliknya malah berkata, "Karena sudah kembali, dengarkan kedua ibumu. Kamu bergabung saja dengan sekte Persatuan Bahagia. Berikan jalan hidup untuk keluarga Nalan." Gadis itu tidak mau mendengarkan dan berkata dengan tegas, "Tapi aku sudah bergabung dengan Gunung Raja Agung. Raja Agung bahkan memberiku 3/10 hak menjual apel. Dengan menjual apel, kita bisa mengumpulkan 100 batu roh." Lamna menjawab dengan kasar, "Dasar jalang, apa yang kau katakan? Tuan muda sekte sudah tiba di sini. Kau bilang kau bergabung dengan gunung apa?" Tetapi di dalam hatinya, dia berpikir, "Aku bahkan sudah menyerahkan diriku sendiri. Itu hanya demi ingin bergantung pada sekte Persatuan Bahagia. Sekarang kau bilang padaku bahwa kau sudah bergabung dengan sekte lain." Setelah berpikir begitu, dia menampar Phantom dengan kejam, membuat wajah gadis itu bengkak. Melihat cucunya diganggu seperti itu, Nalan Hang akhirnya tidak tahan lagi dan angkat bicara, "Lamna, jangan keterlaluan. Kau adalah ibu tirinya, dia juga bisa dianggap sebagai putrimu." Wanita itu tidak hanya merasa dirinya tidak bersalah, sebaliknya dia membenarkan tindakannya. "Tuan tua, ini semua gara-gara si jalang Phantom ini. Orang-orang keluarga kita yang keluar untuk bekerja semua dipukuli hingga patah kaki. Tuan tua juga dipukuli dengan parah oleh orang itu. Kita bersusah payah mengundang tuan muda sekte, dan semuanya sudah dibahas dengan matang. Phantom malah bergabung dengan sekte lain. Dia ingin menjerumuskan keluarga Nalan kita ke dalam kematian." Pria itu, ayah Phantom, setelah mendengarnya juga mengangguk setuju. Dia berkata dengan ragu-ragu, "Phantom, demi keluarga Nalan, ikutlah dengan tuan muda sekte." Phantom menangis kesakitan. Dia berteriak dengan putus asa, "Ayah!" Di dalam hatinya, dia masih berharap seseorang akan datang menyelamatkannya. Mulutnya terus bergumam, "Masih ada cara. Masih ada cara." Akhirnya dia berkata, "Baiklah kalau begitu, keluarga Nalan yang seperti ini, apalagi yang pantas untuk aku pertahankan?" Setelah berkata begitu, dia pergi dengan tegas. Semua orang menyaksikan itu, dan sebelum mereka sempat beraksi, mereka buru-buru berteriak, "Hei, Nona sulung kabur, cepat tangkap dia, ikat dia." Dasar jalang ini benar-benar memberontak melawan langit. Di dalam, tuan tua yang tadinya terbaring tak bergerak, jari-jarinya yang kaku. Saat ini, jari-jarinya sedikit bergerak. Larut malam di Villa Gunung Raja Agung, pria itu angkat bicara. "Benda aneh apa ini?" Dia melihat kartu keterampilan itu dan berkata, "Kesempatan undian hadiah perekrutan Nalan Phantom. Apa yang kudapatkan ini membuat keributan sepanjang hari. Aku hidup 2 kali, bahkan lari saja tidak tahu caranya. Mempelajari yang ini dulu deh. Produk dari sistem pasti tidak terlalu buruk. Gunakan kartu keterampilan berlari." Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari bawah. "Gue kasih tahu kalian, pemandangan itu benar-benar gunung mayat dan lautan darah." "TVU, Timau memandang Handai Bong." Pria itu berkata dengan ekspresi garang. "Kalian tahu, saat melewati sana, aku hampir bisa merasakan kebencian yang terpancar dari puluhan ribu ikan yang mati secara tidak adil itu. Menurut kalian, itu hantu bukan? Hantu bukan?" Kedua orang di sampingnya yang mendengar itu langsung ketakutan hingga gemetaran. Menunggu sampai lampu di sekitar dinyalakan. "Xiao Xiao, bye-bye." Dan Lin Yan berteriak ketakutan, "Ada hantu!" Lalu mereka cepat-cepat kabur. Tangan TV Yuan diletakkan di saklar lampu. Dia berkata, "Kalian gila, ya? Tengah malam bukannya menyalakan lampu malah main uji nyali. Handai Bong, main santer menyenangkan, ya?" Handai Bong hanya bisa menggaruk kepala sambil tertawa canggung. "Haha, Tuanku Rajatu, bukankah kita hanya buang-buang waktu?" Gadis di sebelahnya memukul si pria. Sementara si pria memarahi, "Ini semua salahmu yang berteriak terlalu keras. Bulu-buluku sampai rontok." Bat-bat Lamnan hanya bisa menjawab, "Sebenarnya itu memang menakutkan, sih." TVU bertanya dengan santai,
Bau busuk menyengat apa? Dendam apa? Pria itu menjawab dengan tulus. Itu benar. Tuanku Raja tuh, kolam air itu benar-benar menakutkan. Aku curiga apakah ada siluman yang mandi atau buang air kecil di sana, sehingga mencemari seluruh perairan. Padahal airnya sangat jernih, sungguh tak bisa dijelaskan. Aku sarankan kita semua pergi menangkap atau membunuh siluman itu. Han Daibong sama sekali tidak tahu bahwa siluman yang ia maksud adalah Tu Viu, karakter utama. Tu Viu marah, berpikir, aku hanya mandi saja sudah jadi siluman, dan dia ingin membunuhku lagi. Kemudian dia berkata, sudahlah, kita tunda dulu urusan siluman. Kamu urus dulu puluhan ribu kati ikan mati itu. Pria itu segera melompat dan berteriak keras, Tuanku Raja tuh, jangan, itu busuk sekali, menakutkan sekali, itu puluhan ribu kati ikan mati. Tiu-tiu dan Bak-Bak Lamnan di samping tertawa melihat pemandangan ini. Tiba-tiba, sistem memberitahu, di dalam radius 10.000 mil ada murid Gunung Raja Agung yang meminta bantuan. Setelah menerima sinyal, mereka semua berkata, murid Gunung Raja Agung berada dalam radius 100 mil. Suaranya langsung dikirim ke dalam pikiran. Sabuk ini punya fungsi belajar tugas sekte juga. Hebat sekali. Hanya satu orang, dan hanya kakek Yunshin yang dibutuhkan. Sistem terus memberitahu. Mereka yang telah menerima informasi, segera pergi menyelamatkan. Setelah itu, Tivio dan dua pria tadi bergegas pergi. Sebelum pergi, Tivio tidak lupa berpesan. Tiu-tiu, jaga Han Daibong di rumah. Bak-Bak Lamnan, kamu ikut aku menyelamatkan orang. Protagonis berkata, kita harus lari ke sana. Bak-Bak Lamnan, kamu tahu jalannya, kan? Pimpin jalan. Pria dan gadis itu menjawab berturut-turut. Ya, hati-hati semuanya. Han Daibong berpikir dengan gembira. Akhirnya tiba juga aksi kolektif pertama. Meskipun kami tidak punya senjata, hanya cangkul dan sekop. Meskipun kami tidak punya kereta kuda, kami hanya bisa mengandalkan teknik tubuh kami untuk lari ke sana. Tapi saat ini, aku benar-benar ingin berteriak. Dia berkata dan melakukannya, dia berteriak keras. Lari cepat, saudara-saudara. Bak-Bak Lamnan yang kebingungan bertanya, kamu berani memanggil tuanku Raja Tu saudara? Kamu sudah gila, ya? TV menggoda. Jangan-jangan Han Daibong juga transmigrasi ke sini. Setelah itu dia menyanyikan satu baris lagu. Pria itu mendengarnya dan sama sekali tidak mengerti. Han Daibong bertanya balik, apa kamu lelah? TV menjawab, tidak lelah, tidak lelah. Tanaman Gunung Raja Agung tidak semudah itu dirusak. Ada apa? Ya, dia berpikir dalam hati. Kenapa tuanku Raja tuh selalu mengucapkan hal-hal aneh? Apakah guru leluhur yang mengajarinya hal-hal ini? TV menjawab, bukan apa-apa. Aku sangat menghargaimu. Kamu sangat potensial dalam mengembangkan industri hiburan. Han Daibong bertanya dengan bingung, apa itu industri hiburan? Jauh di sana, sang guru yang melihat pemandangan ini bergumam sendiri. Mudah sekali, sungguh bagus. Aku masih ingat tahun itu. Aku dan saudara-saudara seperguruanku juga memiliki semangat membara seperti itu. Saat itu, sungguh gagah. Jika makan daging, kami menyingsingkan lengan baju dan menggigitnya. Jika minum arak, kami meneguk habis dari mangkuk besar. Saat kakek itu berbicara, dia membuka lemari, namun ternyata di dalamnya kosong. Dia tidak percaya pada matanya sendiri. Setelah itu dia menutup pintu lalu membukanya lagi. Kakek itu berteriak dengan emosi. Ilusi, apakah ini ilusi? Kenapa tidak ada? Kenapa gelas milik Ti yang terakhir tidak ada? Tiu-tiu melihat gurunya yang terlihat sangat kecewa, dan hanya berkata pelan. Guru, gelas terakhir itu milik saya. Sudah diberikan kakak TV sebagai hadiah pertemuan untuk kakak Yunshin. Sang guru tua segera berbalik. Dia bertanya dengan curiga. Hadiah apa? Kemarin bertemu dan memberikannya pada gelas terakhir untuk Nalan Yunshin. Aku ini seorang martial saint yang mengasingkan diri. Sudah melintasi separuh 5 benua besar, datang ke gunung terpencil ini, dan masih melatih murid untuk Gunung Raja Agung. Kalian tidak membayar aku seperser pun, tapi kalian bahkan tidak memberiku satu gelas milik Ti pun. Apakah masih ada keadilan? Apakah masih ada hukum?
Gadis itu terus menjelaskan. Gelas milik guru, sudah lama guru habiskan. Gelas terakhir ini milik saya. Guru, Anda mau kemana? Orang tua itu buru-buru lari. Mulutnya masih bergumam. Aku sangat marah. Aku tidak tahan lagi. Aku harus melampiaskan kemarahan. Harus melampiaskan amarah seorang Marshal Saint. Ini tidak boleh dipukul, itu tidak boleh dipukul. Semua barang di Gunung Raja Agung beracun. Benar. Gerbang gunung, selama melewati gerbang gunung, aku tidak akan terkena serangan balik. Setelah selesai bicara, dia menampilkan jurus ke-9 dari 9 impuls dan ki, ledakan pola dan dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan muncul. Di luar gerbang gunung, ada sekelompok orang yang bersiap untuk menyerbu masuk. Seseorang angkat bicara. Disinilah tempatnya. Berani melukai putraku Cangkung sampai parah. Tidak menghargai keluarga Wuko? Bukankah kalian hanyalah sekumpulan jenderal bela diri pegunungan kecil? Aku juga seorang jenderal bela diri. Aku juga punya banyak putra yang semuanya adalah praktisi bela diri. Ditambah lagi juru serangan gabungan keluarga Wu. Malam ini aku ingin membantai, memusnahkan Gunung Raja Agung kalian. Orang-orang di samping juga berseru. Balas dendam untuk kakak kedua. Balas dendam untuk kakak ketiga. Pria di sudut bergumam sendiri. Kali ini aku harus tampil bagus. Siapa tahu aku bisa merebut kembali status pewaris dari kakak kedua. Haha, adik kelima berterima kasih padamu. Tiba-tiba, cahaya menyala terang membuat mereka terkejut. Kenapa tiba-tiba terang sekali? Dari kejauhan, sebuah bola raksasa terbang mendekat. Sebuah suara terdengar. Bola yang besar sekali. Setelah itu tiba-tiba meledak tepat di depan mereka. Sang guru tua setelah selesai menampilkan jurusnya, menghela napas lega. Aduh, sekarang sudah lebih lega. Gadis kecil, tunggu Tufiyu dan katakan padanya. Aku, Sang Saint, sangat tidak puas dengan perlakuan sebagai seorang tetua. Setidaknya harus memberiku 2 atau 3 gelas milik tea setiap hari. Jika tidak, aku, Sang Marshal Saint, akan sangat marah dan konsekuensinya sangat serius. Tiu-tiu menjawab, baik, guru, bagaimana kalau bagian saya berikan untuk Anda? Orang tua itu mendengarnya dan berkata, boleh juga. Akhirnya dia merasa lega. Hanya dengan satu jurus yang berasal dari amarah sang guru tua, seluruh anggota keluarga Wu tergeletak di tanah. Menjual 1 buah apel saja sudah menghasilkan 100 batu spiritual tingkat atas. Keluarga Lin memegang apel Gunung Raja Agung yang dibawa pulang oleh Nalan Yunshin. Setelah mengamati sebentar, dia melemparkannya tanpa ragu. Kau pikir aku bodoh? Dia mengambil medali murid Gunung Raja Agung, melihatnya dengan mata menghina. Hanya dengan benda sampah ini saja sudah berani meminta bantuan? Kau pikir ini adalah harta pemancar suara ribuan mil keluarga dewa? Sekte yang lumayan sedikit saja menggunakan medali Gyok Sekte. Kalian malah membuatnya dari potongan besi bekas. Benar-benar kumpulan penjual apel. Yunshin, apa kau sudah dirasuki iblis? Nalan Yunshin masih memiliki luka di wajahnya. Terikat erat pada tiang sehingga tidak bisa bergerak. Raut wajahnya tetap tegas, tidak sedikit pun menyerah. Hal ini membuat keluarga Lin sangat marah. Jangan tunjukkan wajah kaku seperti ikan mati itu padaku. Mengikuti tuan muda sekte adalah keberuntunganmu. Tahu? Setelah mengatakan itu, dia berbalik, menatap tuan muda sekte mesum dan cabul itu, sikapnya langsung berubah 180 derajat, menjadi sangat menjilat. Tuan muda sekte, kalau pemimpin sektemu sudah menangkapnya, apakah Anda tidak ingin membawanya pergi juga? Bukankah melakukan itu membuatku sulit? Pria itu juga mulai berpura-pura menghela napas. Dia mengelus dagunya. Menilai Nalan Yunshin dari atas ke bawah seolah sedang memilih barang di pasar. Aku tidak pernah memaksa wanita. Tapi karena dia terus melawan seperti ini, sepertinya tidak akan mudah untuk menaklukkannya. Tepat pada saat ini, seseorang misterius berdiri di puncak pohon tinggi, mengamati setiap gerakan di kediaman Nalan, dan juga menyaksikan sandiwara menjijikkan dari kedua orang itu. Keluarga Lin angkat bicara. Keluarga kami masih punya beberapa toko di kota Liang. Tuan muda, bagaimana menurut Anda? Aku juga terpaksa menerimanya.
Para pelayan di kediaman itu yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki. Jalang ini mau menjual seluruh keluarga Nalan. Di kejauhan, seorang pemuda berambut merah berdiri di sana, di bahunya tergantung sebuah golok besar. Di sampingnya terdapat roh jahat yang bersembunyi di cincin, terus merayu di telinganya. Bunuh, bunuh habis mereka semua. Orang tua keluarga Nalan sudah kita lukai waktu itu. Kekuatan terbesar musuh sudah dimusnahkan. Ini adalah kesempatan bagus. Berlawanan dengan tawa jahat roh jahat. Pemuda itu tampaknya sangat tegas berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Itu semua aku yang memutuskan. Tuan Han, kau tidak boleh ikut campur dalam keputusanku." Melihat itu, Tuan Han terus membujuk, "Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Membunuh habis musuh, melepaskan ikatan di hatimu, dan kamu bisa naik level. Apa yang masih kau ragukan?" Para pelayan yang menjaga gerbang keluarga Nalan, kau hanya mematahkan kedua kaki mereka, tidak membunuh satupun. Apa kau bercanda? Bukankah kau berteriak ingin memusnahkan seluruh keluarga mereka? Kenapa sekarang kau tidak berani membunuh siapapun? Jangan-jangan kau. Pada saat yang sama,